Ini anak buah. Kita cek ada apa aja ini. Di sini ada kolam ya, kolam. Ini kolam tapi lama nggak diberesin karena pengunjungnya padahal di sini tuh edukasi banget ini. Nih, ada apa ini? Ya betul sekali. Itu burung apa? Ya burung mabur ya bro. Papilo. Ini anak-anak ini. Halo anak-anak. Itu tadi albino. Albino ya. Ini namanya gento. Baik. Ada wedus. Lihat ini ya. Maju. Kita mau nonton guys. Gede men. Ternakan bang. Sapi ini. Kita wawancara yang punya. Kita pateni sih lah. Rusuh. Malah terus. Ini lagi pengemukan kambing lokal ini. Oh, kambing lokal. Berapa lama Pak? Kecimpung sih. Perpecahan. Kalau pengemukan baru. Ya gede itu bisa borang. Siapa jual beli nih Pak? Kalau ini breeding. Ya, ini untuk latihan. 100 kilo ada nggak Pak? Kamu beratnya berapa? 80. Oke, kamu kayak gini. Oke. Kalau kira-kira tinggi kamu, gede kamu ya berarti mungkin sekitar 80 atau berapa. Ini 31 ini 3 bulan. Ini kan Peranakan sendiri Pak ini. Iya, ini kan peranakan sendiri. Jangan anak. Ini pakannya full gini apa? Ada kadang rumput Pak? Ya, ini kan rumput juga. Keringan Selasa. Ya, pokoknya dikering sampah-sampah. Jadi semua Lumayan bos harganya. Perkiraan satu ini harga berapa Pak? Perkiraan. Ini. Berapa Bang? 7 sampai 10 juta. 7 sampai 10 juta men. Ini barangnya men. Luar biasa. Besar. Barang suka kan biasanya mahal, kalau iya suka benar Pak. Gratis juga nggak mahal. Namanya juga hobi juga ya Pak ya. Jadi kalau ternak nggak ada unsur senangnya, capek. Pertama senang dulu. Pertama ya. Iya. Wis senang apapun itu. Nah, karena kalau senang itu rela berkorban. Betul. Jadi boleh untuk berbisnis tapi harus didasari senang. Karena namanya makhluk hidup kalau semata-mata bisnis tanpa ada unsur senang, ya
trader aja bukan. Mau mati mau apa itu udah nggak urusan. Tapi kalau ada rasa senang kan kita, oh ini makhluk hidup yang rawan. Mengiyakan. Iya. Nggak tahu. Awalnya harus punya berapa Pak? Apa? Saya beli kan buntingan semua. Jadi buntingan ini ada 9. Ini cewek apa cowok sih Pak? Cowok. Ini kalau sering dimandiin itu di box. Oh iya. Boleh kalau kamu mandi. Nggak apa-apa ya Pak ya? Jinak itu. Iya itu. Cuma kalau makanya tak ikat pintunya, kalau nggak diikat terus seruduknya keluar semua. Rusak nanti. Kalau jual yang anak-anak gini berapa Pak? Belum pernah jual. Kita kalau ini karena breeding kita kan memperbanyak. Kalau jantannya satu mungkin untuk ini, satu untuk jantan. Jantan cuma 2, betinanya 4, belum banyak. Jadi kalau kita breeding kan namanya Memperanak. Jadi kalau nggak nambah banyak berarti bukan breeding. Berondong. Berondong. Pak, motivasi buat anak-anak muda ini biar berternaknya nggak minder Pak. Saya anak-anak sekarang, terutama anak-anak muda ini kan ternak itu susah Pak. Ya, Apa? memang hidup itu susah. Kamu lahir aja ibumu sampai nangis-nangis di Butuh perjuangan. Dari lahir aja udah susah. Ayo, kenapa? Lihat luwakum ayyukum Sanu ahsanu amal. itu pinter itu untuk menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Itu ujian ya. Jadi kalau kita tahu ujian, tentu kita pengen lulus kan. Coba kamu kalau mau ujian itu belajar SKS semua pengen lulus mas. Jadi hidup itu dari ke hari ke hari itu ujian terus. Ngapain ini? Sekarang kamu diuji misalkan ternak, ya ternak itu tidak semata-mata dikasih makan tinggal pergi makan, mau sakit mau makan encer. Jadi kita perhatiin kalau ada makanan yang banyak yang nggak benar. Saya makanan kan buat sendiri, riset buat makan sendiri, kamu sendiri. Jadi kalau mungkin terlalu kebanyakan protein kurang serat, dapatnya kan lembek. Ini saya perhatikan juga ada yang lembek nih. Kotorannya lembek kenapa? Nah itu apakah berlaku semuanya? Kalau berlaku semua berarti faktor makanan dominan. Tapi kalau hanya 1-2 berarti 1-2 treatmentnya juga. Jadi kalau motivasimu kamu ternak dalam rangka mengikuti sunnah, ini kan sekolah agama kan, ya ternak itu ada kesabaran di situ, ada ketekunan di situ, melatih di situ, dan terakhir ada kita yakin ada tawakal. Apapun yang sudah kita lakukan, apapun faktor merawat segala macam, teman-teman masuk. Nah aku ikut Pak. Kalau saya kira gini, ternak domba itu, kambing itu, sapi lah ya, itu marketingnya udah langsung Pak. Paham nggak Pak? Kayak perintah kurban, domba, kambing, sapi, akikoh. Itu makanya pikirku ketika ternak domba itu pasti laku, yakin walaupun nggak dipromosikan itu pasti laku. Makanya tugas kita membuat yang terbaik. Nah, terbukti kan juga punya domba Pak, domba lokalan BSSI. Ini saya kan nyoba tuh lokal ini punya orang ini. Kemarin saya coba 5 hari bisa ada yang naiknya 2, ada yang 1,5. Makanya saya sekarang membuka jasa penangkal. Kalau orang kan jasa diet ya. Jasa anu Bang apa? Kalau orang Jasa pacak. ya sudah banyak lah. Jasa pembukuan belum ada. Itu hitungannya gimana Pak? Nah, kalau domba lokal harga pasaran 1 kilo kan sekitar 60.000. Sudah umum lah di situ ya. Kalau santai saya cuma kasih tarif 45.000.
per 1 kilonya kan. Iya. Jadi orang usah mikirin timbangnya apa. Pabrik datang, yang penting cempe, lepas sapi sampai 6 bulan. Datang ditimbang nih. Misalkan 10 kilo. Nah, berarti start dari 10 kilo kan. Pas pengambilan. Mau target berapa kilo? Oh. 20 kilo. Pasaran kan untuk itu kan start 20 jual 25 kilo. Pasaran kita 10 kilo aja. Berarti 450 kan. Bayar ongkosnya 450. Nah, itu mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu urusan saya. Cukup fair nggak? Fair, Pak. Kalau sakit kita obati, kalau mati saya nggak ada. Asuransi mati, Pak, enggak? Nggak ada. Rumah sakit pun nggak ada yang menjamin kalau pasiennya mati. Ganti nyawa atau apa nggak ada. Nah, maksudnya meriang, baik Ya, tugas kita kan mengobati kan kalau sakit. Tapi kalau pematian itu di luar. Udah ada yang ini, Pak. Ini baru. Oh, ini punya orang lain. Iya, ini nyoba kemarin. Dan awalnya saya kan ngumpulin bakul wedhus kecamatan Pecanahan, pasar Petanahan itulah. Nah, situ kumpul-kumpul akhirnya. Nah, sini bakul wedhus kumpul-kumpul kok panganannya kok tempe karo ayam. Berarti nggak sesuai dengan perkumpulan tersebut. Paling nggak kalau bakul wedhus boleh wedhus. Minimal ya. Itu titiknya. Beli wedhus kurus, saya nangkep mungkin. Dua itu, iya, dua. Satu kilo saya. Nah, terus nambah 3 ini. Ini udah naik sekitar 3 kilo. Pakannya cuma ini, Pak. Ada yang bentuk konsentrat gitu. Ini kan gabungan pakan limbah pabrik sama limbah pertanian. Ini limbah pabrik yang saya olah. Baunya enak ya, Pak ya? Ya, Itu beli udah jadi gini ya, Pak ya? enggak, saya buat Ini buat sendiri. Ngeramu sendiri. Kalau buat artinya cuma ngeramu. Dikasih itu enggak, Pak? Apa? Indigo Vera. Kan pertanian. Itu di ininya nanti. Baunya wangi, men. Jadi saya punya 2 produk. Produk limbah pertanian dan produk limbah pertanian ini. Jadi bermacam-macam daun, sampah lah. Daun jati, jengkol jagung, daun pisang, indigo vera, odot, daun apa saja. Hijauan pun dari pertanian. Baunya tapi wanginan yang tadi ya, Pak ya? Ya, beda lah. Kalau ini kan hanya. Jadi itu saya gabung karena ini kalau dominan unsur serat. Kalau yang itu dominan unsur karbo sama protein, mineral, dan jadi kalau kebanyakan yang itu nanti bisa encer, makanya kita contoh dan Ini baru 3 bulan, Pak? iya belum disakit itu ini induknya Induknya malah kecil ya, Pak ya? Ya udah sama induk tapi jantannya kan dok Indukannya lokal apa? Dor juga. Texel. Oh. Itu Garut kuning kan berubah kira di lokal Garut. Seneng ke nonton ini. Ya kalau kita udah senang nanti kan setidak-tidaknya kita dapat ketenangan hati. Iya, Pak. Bener Nanti kalau udah dapat uang lebih bersyukur. Aku, Pak, pulang dari kerjaan. Mana punya satu sapi? Pedus, Pak. Apa anu Lokalan biasa. berapa kan tumbuh Iya, berapa itu? baru ngitung kepala sih 7. Bukan Iya, rencana bikin. kalau mau gemuk kan boleh sampai stok cempen. Nanti kita nggak praktek sendiri, Pak. Ini kan makanya Tujuannya itu kan kuliah ya, sekarang prakteknya sendiri kan harus pasti kan. harus gitu memang. Kalau breeding itu untuk jangka panjang, untuk Iya, belajar betul, Pak. keseluruhan itu breeding. Tapi untuk perputaran uang itu perlu pendidikan. Kenapa? Saya mungkin cukup 1-2 bulan, target 5-10 kilo dan jadi biasanya orang kan kalau untuk dewasa kan dewasa gitu kan untuk pabrik sapi. Oh
Oh, Iya, sudah sama ya Pak ya. Akiko. iya, pokoknya yang kebutuhan kan saya tanya antara berat 20 25 memang sedikit apa. Kalau udah 30 ke atas kan ke korban untuk pasar. Seneng ya. Busi baik. Udah sore. Pokoknya kalau bisa ngeramu pakan ya sudah 50%. Kalau sementara saya pakai ini Pak, baru ya ngarit-ngarit. Soalnya deket sawah, sawahnya full apa? Kalau masih di bawah 10 ekor masih bisa. Masih bisa ya. Ya ini juga ngerantau Pak lah. Saya awalnya kan ngarit, cuma ngaritnya kan di sini-sini aja nanam gitu. Tapi kok saya pikir-pikir kok capek gitu ya. Sekarang dengan 20 ekor ini Kandang ya, kandang numpang ya Pak. Numpang di pondok. Masih pikirkan ini gimana caranya ada rezeki beli lahan buat kandang itu ya. jangan belilah, kan lahan kandang kosong juga banyak. Gimana kan anak rantau Pak di sini numpang kan masih. Jadi memanfaatkan barang-barang yang ada. Ya kalau punya lahan Yang penting gimana menyediakan makanan. Kalau sudah, karena 80% persoalan itu pakan. pakan. Kalau kandang lemprak kayak gitu udah, saya rencana kalau ada tidur 10 orang kita lemprak. Jadi karena waktunya hanya sebulan 2 bulan, udah situ aja nanti langsung dipanen. Nanti, jadi tinggal kamu tujuannya untuk apa? Kalau jumlahnya nggak terlalu besar ya dilemprak. Kalau di kampung Pak asli Pemalangan itu nggak ada yang begini. Lemprak. Lemprak kabeh. Soalnya dari unsur tanah juga tanah gembur Pak. Jadi air meresap, kencingnya langsung meresap. Tapi kalau di kebun memang becek Pak. Tanah konsumen Ya karena iya kan kita bisa siasati dengan dikasih pasir laut, kasih kajian. Jadi manusia dikasih lebih dari makhluk yang lain kan punya akal. Mikir. Nah, jangan menyerah dengan alam, jangan pernah nyalain alam. Ya. Justru karena kita terlalu subur, terlalu mudah akhirnya dimanjakan. Kita terlalu mudah. Dan kenapa peternak kita rata-rata kurang dari 10 ekor? Karena masih ngandalin ngarit. ngarit ya. Padahal makin lama ngarit makin sulit, ya lahan makin sempit. Betul. Nah, kita punya akar. Nah, makanya saya buat pakan dari limbah. Makanya sampai 50 ekor pun insya Allah saya masih bisa buat pakan sendiri. Bertahan berapa tahun Pak? Apa? Pakan 1 tahunan bisa ya Pak? Kalau kering ya Kering bisa, bertahun-tahun, soalnya Mas. Kering dan fermentasi ya nggak apa-apa, makin lama makin bagus. nggak biasa paling berarti ya. Sekarang kita ngapain stok pakan bertahun-tahun? Berarti kan kita nyetok duit. Ya biasanya Ya. karena faktor terlalu banyak ini kan. Yang penting berputar. Jadi proses fermentasi misalnya 2 minggu ya, kurang. Ya udah kita punya stok untuk 1 bulan aja, udah barang berputar. Kalau setahun kan lama aja, 12 bulan itu kita ngambil. Kalau punya 100 ekor kali 12 bulan berapa ton itu pakan? Uang berhenti. Jadi kamu beternak bukan semata-mata ternak, itu cash flow-nya juga. Karena ujung dari peternakan itu ya senang itu ada batasnya, paling 1-5. Tapi kalau udah ratusan, udah mikir kosnya, mikir bisnisnya, karena berarti sudah ada unsur berbisnis, bukan sekedar hobi. Artinya kita mengharapkan pendapatan yang sesuai dengan jumlah ternak ya. Jadi kalau punya 100 sudah rata-rata 1 bulan 1 ekor bisa dapat 100.000 ya, berarti 10 juta bisa hidup layak. Bismillah mulai. Jadi harus direncanakan seperti itu. Kalau breeding bagus untuk latihan awal tadi, kesabaran nanti kita bisa jadi bidan, jadi ahli nutrisi ya. Tukang juga bisa, tukang buat kandang kan. Nah nanti kalau sudah breeding mulai banyak kan kamu mau berpikir mau dijual anakannya, dijual buntingan atau dijual udah dewasa. Tetap ujungnya harus ada jualan, ya kan? Nah saya kepengen breeding mulai dari 9 betina ini nanti paling tidak punya indukan 50.
Jadi kalau misalkan ada jantan-jantan, ya paling saya sisain satu itu acak saja. Sisanya dijual untuk operasional. Kalau kita sudah bisa jual terus bisa untuk ngasih makan, berarti kan udah selesai tugas kita untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ternak dengan penjualan itu. Tinggal nanti kita kembali lagi untuk kita dapat hasil. Kalau masih 10 aja awal-awal yang penting kita kasih makan terus. Kalau dijual dikurangi tambah habis ya Pak. Ya mulai. Iya, nanti kalau sudah musim 20 ke atas ya, punya indukan 20 kan sekali beranak minimal 20. Nah, itu anakannya bisa kita jantannya langsung kita sapi jual bisa. Betinanya bisa separuh dijual, separuh ditambahkan lagi. Tinggal target kita mau berapa. Ini kan saya dapat tambahan betina apa? Dorper sama Texel. Ini umur 2 bulanan. 2 bulan. Ini berat lahir 1,6 kilo aja, 1,6 1,8. Kalau yang jantan 51 itu 3,50. Jantan ya Pak? Iya, yang itu kalau bisa kita punya domba sehat-sehat ini kan menyenangkan. Kalau domba lokal biasanya kayak gitu, Nggih. tapi karena untuk konsumsi yang ekonomi seperti satean ya ini yang kita coba. Ya lokalan ya Pak. Iya. Cuma kalau untuk breeding lokalan soalnya untuk sama-sama ngasih makan agak rugi. Kecuali hanya sambilan di desa-desa yang kayak itu. Karena harga sapian kan paling 500-600 kalau lokal. Tapi tergantung jenis juga sih Pak. Ya kalau lokal begini kan cuma bisa motor dua. Kalau udah berjenis-jenis berarti crossingan. Ya gitu lah kalau lokal lagi. Ini kan crossing. Ya crossing udah kelas tengah. Gue punya crossingan baru 3 bulan ya. Kayak kemarin beli itu 4 bulan. Baru 3 bulan udah gede Pak. Kayak segini lah. Cuma kan ini agak gede. 3 bulan sama orang kuring. Ini berarti selesai. Ini 2 bulan. Iya. Cuma agak tinggi lagi. Ini kan gemuk kayaknya. Iya. Kalau gemuk kelihatan pendek. Kalau dorper kan memang bulat iya betul. Agak tinggi Pak. Makanya nanti ini kalau dikawinkan itu dicatat dikawinkan sama cross Texel kayak gitu. Ujung-ujungnya nanti juga orang misalkan pakai sate dia akan beli karkas ya. Bukan beli jagra. Jadi ketika ditimbang 30 kilo dagingnya misalkan 15 kilo berarti kan ininya 50% dagingnya. Dia berani sama dengan beli kambing yang 40 kilo gitu loh. Mungkin. Ini dikasih makan ini doyan. Jadi kelebihan pakan kering itu domba jarang kena penyakit. Karena kan sudah steril. Kalau basah kan bermacam-macam, ada ketan, ya, ada surati, trisi, ada racun-racun dan sebagainya. Tapi kalau sudah dikeringin kan semua menguap semua. Apalagi difermentasi. Itu kenapa saya yang awalnya pakan kecil proses ya Pak ya. Praktek langsung bisa memahami ini Pak. Ya saya awalnya basah. Udah belum hari sehari itu kayak diuber-uber. Mau nisi rasanya aduh urung ngarit ya. Iya. Tapi begitu kayak gini kan karena makannya ini segini kering. Cepet ya. kering apa cepet Segini ini kenyang sama ya, aja dengan satu kantong ini kan bisa 1/6 atau 1/7. Kalau bakso itu kan kandungan airnya ini sampai 8 ton kumpul sama lagi. Ya semuanya Pak. Kumpul matur suwun. Sambil-sambil. Kita belajar guys. Ya kita harus selalu belajar. Salam Ngarit Nusantara. Srek. Jangan lupa.